Baik, kembali ke studio Daniel. Saya tahu ini baru kurang dari 24 jam. Tapi bagaimana gencatan senjata ini dipandang di Israel? Ada perasaan bahwa ini belum berakhir dan ini hanya memperpanjang atau menunda putaran berikutnya, apapun itu. Ya, perasaan utama di sini adalah kekhawatiran. Seperti kebanyakan orang, saya mendengar tentang gencatan senjata ini dari dalam tempat perlindungan bom. Ada ironi tersendiri dalam hal itu. Dan kami khawatir di sini, karena jika ini bukan akhirnya, kami tidak khawatir perang akan berlanjut. Itulah ironi orang Israel. Kami khawatir bahwa kami mungkin akan dibiarkan dengan rezim ini. Yang mana rezim Iran itu seperti infeksi sinus. Jika kamu hanya minum setengah antibiotik, kamu merasa lebih baik. Tapi kemudian infeksinya kembali lagi sedikit kemudian. Ini adalah ideologi revolusi Islam. Syiah yang percaya pada menjadikan dunia menganut Islam Syiah. Mereka mengglobalisasi revolusi, sama seperti mengglobalisasi intifada. Tujuan mereka bukanlah kemakmuran, bukan untuk hidup dengan baik, bukan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak mereka, dan bahkan bukan untuk tetap berkuasa. Orang-orang terus mengatakan bahwa yang diinginkan rezim adalah tetap berkuasa, tapi yang sebenarnya diinginkan rezim adalah mengislamkan dunia atau mati dalam usaha itu, menjadi martir. Yang artinya jika mereka masih punya kemampuan untuk terus mencoba, tanpa mempedulikan resiko atau daya tangkal, mereka akan terus melakukan upaya-upaya itu. Dan Israel khawatir bahwa mereka akan terus mencoba. Dan mereka akan terus mencoba di dunia atau dengan seorang presiden Amerika yang lebih bersedia membiarkan mereka mencoba dan lebih peduli untuk benar-benar berusaha menghentikan mereka. Jadi itulah yang ada di benak rakyat Israel saat ini. Tapi kabar baiknya adalah, saya tidak tahu apakah saya ingin menyebut ini kabar baik, tapi rencana 10 poin Iran yang mereka ajukan untuk syarat gencatan senjata mencakup beberapa hal yang Amerika Serikat jelas tidak bisa setujui. Seperti mengeluarkan semua pangkalan Amerika dari Timur Tengah, membiarkan Iran terus memperkaya uranium. Yang lainnya adalah apa yang mereka sebut perdamaian regional, yang sebenarnya berarti membiarkan Hizbullah dan Hamas terus beroperasi, sesuatu yang tidak akan pernah disetujui oleh Israel. Jadi sangat mungkin gencatan senjata ini bisa menyebabkan Iran melanggar, yang justru meningkatkan kredibilitas Amerika dan Israel untuk terus melanjutkan. Di sisi lain, jika memang ini adalah presiden yang sedang mencari jalan keluar, orang-orang Israel akan merasa sangat khawatir. Bahwa kita sedang melihat situasi seperti Obama, Biden, bahkan Nixon, di mana Israel seolah-olah dibatasi dan ditekan, serta dibiarkan menghadapi bahaya di masa depan. Tentu saja masih banyak pertanyaan yang tersisa. Ariel, mari kita bicara tentang apa saja yang telah dicapai selama 1,5 bulan terakhir, baik serangan dari Amerika Serikat maupun Israel. Apa yang telah mereka lakukan terhadap kemampuan Iran selama rezimnya masih utuh? Benar. Jadi menurut saya, cara terbaik untuk melihatnya adalah dari sudut pandang tujuan militer masing-masing pihak. Jadi Israel menetapkan tujuan militer yang sangat jelas untuk melemahkan kemampuan peluncuran Iran. Itu berarti menargetkan persediaan rudal dan peluncur mereka, serta juga menargetkan lokasi produksinya. Agar mereka tidak bisa membangun kembali rudal-rudal setelah ada gencatan senjata. Seperti yang mereka lakukan antara Perang Juni dan sekarang, di mana mereka memproduksi sekitar 1.000 rudal balistik, dan mereka berencana untuk memproduksi ribuan lagi. Jadi selama perang, kita bisa melihat Israel dan Amerika Serikat berhasil menurunkan kemampuan peluncuran Iran lebih dari 90%. Dan itu sangat signifikan, di mana mereka seharusnya bisa meluncurkan 10, mungkin 20 rudal per serangan, tapi itu dibatasi hanya 1 atau 2 rudal per serangan. Dan itu sangat signifikan dalam kemampuan pertahanan udara Israel untuk melindungi wilayah dalam negerinya. Jadi ada juga upaya lebih lanjut untuk melemahkan kemampuan nuklirnya dengan menyerang berbagai situs nuklir. Sekali lagi, ini bukan menargetkan uranium yang diperkaya yang masih terkubur di bawah tanah, sebagian besar di Isfahan, yang menurut penilaian militer Israel dan Amerika Serikat belum tersentuh sejak bulan Juni, tetapi lebih kepada upaya untuk terus melemahkan kemampuan nuklir Iran. Dan dalam hal perubahan rezim, atau menciptakan kondisi, meletakkan dasar bagi rakyat Iran untuk bangkit kembali dan mencoba menggulingkan rezim tersebut. Israel memberikan pukulan signifikan terhadap aparat represif Iran, menyerang markas keamanan dalam negeri dan Basij. Jadi jika Anda melihatnya dari sudut pandang militer Israel, Israel telah mencapai sebagian besar, jika tidak semua, tujuan militernya, yaitu tujuan agar rakyat Iran mengambil alih peran dan menggulingkan rezim tersebut. Itu adalah tujuan yang baru bisa Anda nilai ketika itu benar-benar terjadi nanti, bukan pada saat ini. Tapi ya,
kerusakan signifikan telah terjadi pada aparatur represif. Sedangkan untuk tujuan militer Amerika, itu jauh lebih. Tidak jelas. Ya, ada kerusakan signifikan yang terjadi pada Angkatan Laut dan kemampuannya di laut untuk mengancam misalnya Selat Hormuz. Tetapi kita melihat bahwa Selat Hormuz telah dikuasai oleh Iran. Masih banyak yang perlu kita bahas setelah jeda singkat.